Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'itah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi al-gha'it. Maksudnya apa? Nabi buang hajat, BAB. Fa'amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Lalu Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku membawakan kepada beliau 3 batu. Fawajadtu hajaroin. Lalu aku mendapati ada 2 batu. Walam ajid salisan. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak mendapati yang ketiganya. Fa'ataituhu bi rawsatin. Lalu aku bawakan kepada beliau berupa rausah. Rausah itu kotoran hewan yang mengering. Fa akhadhahuma wa alqa ar-rausah. Beliau mengambil 2 batu tadi lalu membuang rausah. Wa qala hadza riksun. Kata beliau, ini riksun. Riks itu punya banyak makna. Nanti kita jelaskan. Akhrajahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Riksun itu ya kotor atau yang sesuatu, nanti dijelaskan. Ada yang bermakna najis. Hadza riksun, ini najis. Akhrajahul Bukhari. Zada Ahmad wa Daruqutni itini bi ghairiha. Imam Ahmad dan Imam Bukhari atau Imam Daruqutni menambahkan dengan lafaz datangkan kepadaku selainnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayustanja bi azmin aw rawthin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk istinja dengan menggunakan tulang atau dengan kotoran. Wa qal, Rasul mengatakan innahuma la yutahhiran. Keduanya, tulang dan kotoran, tidak bisa membersihkan atau mensucikan. Rawahu ad-Daruqutni wa sahahahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dan disahihkan. Takhrijul haditsain. Takhrij al-haditsain. Al-haditsul awwal, hadis yang pertama, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rawahul Bukhari. Hadis yang pertama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa zada Ahmad wa Daruqutni wa lafdhu lahu. Ditambahkan oleh Imam Ahmad, Daruqutni dan lafaz milik beliau. Itini bi ghairiha. Rasul menyebutkan datangkan kepadaku selainnya. Wa sanaduhu fi inqita. Sanadnya ada kelemahan, ada terputus. Abu Ishaq As-Sabi'i yarwihi an Alqamah ibn Qais. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau meriwayatkan dari Alqamah bin Qais. Wa qala Abu Zur'a wa Abu Hatim innahu lam yasma' minhu syai'an. Abu Ishaq As-Sabi'i tidak mendengar dari Alqamah bin Qais, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, innahu lam yasma' minhu syai'an. Al-haditsu tsani an Abi Hurairah rawahu ad-Daruqutni wa sahahahu. Hadis yang kedua riwayat Abu Hurairah, ya, diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dan disahihkannya. Wa fi Salamah ibnu Raja' at-Taimi wal Hasan ibnu Furat wa Ya'qub ibnu Humaid ibnu Kasib mukhtalafun fihim. Fala tatma'innun nafsu li thubutihi wa qad dha'afal hadis Ibnu Adi. Namun sanad yang kedua, hadis disahihkan oleh Daruqutni. Namun padanya ada sanad Salamah ibnu Raja' at-Taimi, Al-Hasan ibnu Furat, Ya'qub bin Humaid ibnu Kasib. Mukhtalafun fihim. Ini juga diperselisihkan mereka ini tadi. Sehingga hati ini tidak menjadi tenang untuk menyatakan hadis ini sabit. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Adi. Jelas? Fiqhul hadis. Adapun fikih hadis ini, mas'alatun zahaba mas'alatun al-istijmar bil azmi awir rawth. Hukum istijmar. Istijmar cebok tadi dengan tulang dan kotoran yang mengering. Istijmar itu kan gunakan alat. Kalau gunakan air namanya istinja. Zahaba jumhur ahli ilmi ila adami jawazi tamassuh bir rawsa au bil azm. Jumhur berpendapat
tidak diperbolehkan untuk ngelap dengan kotoran atau dengan tulang. Wa annahuma la yujzi'an, keduanya itu tidak membuat sah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihima, Rasul mengatakan tentang kedua benda tersebut, innahuma la yutahhiran, keduanya tidak bisa membersihkan, tidak bisa mensucikan. Wa fi hadits Ibnu Mas'udin qala fi rawthah hadza riksun, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan tentang rawthah, kotoran, hadza riksun, ini rikes ya. Wa rikes wan najis, rikes adalah najis, sehingga difahami kalau maknanya najis berarti tulang tadi najis ya, kotoran hewan najis. Itu menurut jumhur, karena rikes itu punya banyak makna. Ada yang memanakan najis, ada yang memanakan makna lain. Wa aidan naha syar'u 'anil istijmar bihima kama fi hadithi Salman as-sabiq. Wa hadha yaqtadi ada masihatil istijmar bihima. Dan juga syariat melarang beristijmar dengan kedua benda ini tadi. Apa itu? Tulang dan kotoran, sebagaimana hadis Salman yang telah lalu. Wa hadza yaqtadi adam sihatil istijmar bihima. Ini mengandung konsekuensi tidak sah istijmar dengan menggunakan tulang dan yang semisalnya. Faman istajmara birrawsa aw bil 'azm fa innahu ya'tham. Kalau ada yang beristijmar dengan rawsa, dengan kotoran dan tulang, maka ini berdosa. Yang ngantuk-ngantuk usaplah, tanpa anda tunjuk usaplah yang ngantuk-ngantuk. Wala yahsul lahul inqa wa tadhhir, ya, dan usap supaya tidak ngantuk. Wala yahsul lahul inqa wa tadhhir, dan tidak terhasilkan kebersihan dan kesucian. Fayalzamuhu ba'daha ayatamassa bil hijara aw bil manadil aw yastanji bil ma', sehingga harus bagi dia setelah menggunakan alat tersebut mengelapnya dengan batu atau dengan tisu atau dengan air. Difahami? Intinya kalau seseorang menggunakan tulang ya, maka tidak dianggap bersih, walaupun bersih tapi tidak dianggap bersih gitu loh. Wa dhahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah ila annahu yujzi idza hasala al-ilqa' bihima. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan sah-sah saja kalau memang ternyata sudah terhasilkan kebersihannya. Wala yarzamu al-i'ada bima'in aw hajarin, dan tidak mesti harus diulangi lagi dengan air atau dengan batu. Li'anna najasa qad dhahabat wa hasalat tathhir, dikarenakan najisnya sudah hilang, sudah terjadi kebersihan. Wa rawsa yumkin al-istijmaru biha idza kanat yabisatan la yanfasilu minha syai'un. Ar-rawsa, kotoran, masih mungkin digunakan istijmar dengannya apabila dia kering sehingga tidak terpisah, tidak retak. Wa hadits Abi Hurairah innahuma la yutahhiran haditsun dhaif. Hadis Abu Hurairah yang menyebutkan tulang sama kotoran tadi tidak bisa membersihkan, itu hadis dhaif. Wa hadha wal arjah, dan itu pendapat yang rajih. Annahu yujzi idza hasala al-inqa wa hasalatil izalah. Kata Syekh Taufik, pendapat yang rajih adalah sah istijmar dengan tulang atau dengan kotoran apabila terhasilkan kebersihan dan hilangnya najis. Lakin al-mustakhdim lahuma yakunu asiyan. Akan tetapi orang yang menggunakan tulang dan kotoran tadi dianggap bermaksiat. Bilwuqu' fil manhi anhu, karena terjatuh pada larangan. Rasul melarang menggunakan apa? Tulang dan kotoran yang kering. Kama qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa amar rawsa an-najisa wa hiya rawsatul hayawan alladzi la yu'kal lahmuhu. Adapun kotoran yang najis adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Fala yasihu al-istijmaru biha walau kanat yabisatan, maka tidak sah istijmar dengannya meskipun kering. Li adami taslim bi husul inqa biha wa 'alaiha ayyuhmal hadits Ibnu Mas'ud, dikarenakan tidak bisa dipastikan terhasilkannya
kebersihan, dan pada keterangan inilah dibawa pengertian hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Jelas? Kesimpulannya ya ikhwan, bebersih dengan menggunakan tulang, istijmar dengan menggunakan tulang dan kotoran, kalau kotorannya yang kering dari kotoran hewan yang halal dimakan, maka sah apabila bersih, gitu loh, apabila bersih dan najisnya hilang. Namun kalau kotorannya dari kotoran hewan yang haram dimakan, kotoran babi, kotoran anjing, ya, maka tidak sah, gitu ya. Itu yang rajih, yang disebutkan oleh Syekh Taufik. Wa sababun nahyi an istikhdami rawtha wal azm al ati. Sebab larangan dari menggunakan kotoran dan tulang sebagai berikut. Amal azm falil amrain. Adapun tulang kenapa dilarang? Karena kan dua perkara. Al awwal annahu ta'amul jin. Tulang adalah makanan jin. Kama jaa min hadithi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, atani da'i al-jin. Mendatangiku adalah para dai dari kalangan jin. Fa dhahabtu ma'ahu. Aku pun pergi bersamanya. Fa qara'tu 'alaihimul Qur'an. Aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Wallahu alam disebutkan dalam beberapa riwayat sekitar 6 atau 7 orang jin, ya. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin, ya. Ini dikenal dengan malam Lailatul Jin. Jadi Rasul bersama Abdullah bin Mas'ud, ya, ke suatu tempat. Nah, tempat itu, tempat Rasul mendakwah itu tadi, dibangun masjid sekarang, dikenal dengan Masjidul Jin, ya, ada di Mekah. Tempat itu. Jadi Rasul waktu itu bilang ke Abdullah bin Mas'ud, engkau tunggu di sini. Rasul membuatkan garis lingkaran, jangan keluar dari garis lingkaran ini. Kemudian Rasul berjalan agak gelap, kemudian dikerumuni bayangan-bayangan. Ternyata jin, ya, lagi ngumpul, dengarkan dakwah. Ya. Qal fantalaqa bina. Akhirnya Rasul berangkat bersama kami. Fa'arana atharahum wa athar niranihim. Rasul memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas api-api mereka. Wa sa'aluhu az-zad. Mereka bertanya kepada Rasul tentang apa sih zat, bekal makanan untuk mereka. Faqal, kata Rasul, lakum kullu azmin. Kalian boleh makan seluruh tulang. Seluruh tulang itu boleh dimakan. Ya. Mau tulang apa saja. Kalau antum baca bismillah, maka tulang tadi akan berubah menjadi daging. Ada daging-dagingnya, ya. Kalau antum tidak baca bismillah, nanti tulang tadi dimakan sama jin-jin kafir. Kalau dia antum baca bismillah, yang makannya jin-jin muslim. Lakum kullu azmin dzukira ismullahi alaihi yaqa'u fi aidikum au farma yakunu lahman. Kalian makan semua tulang yang disebut nama Allah, maka akan pindah ke tangan kalian tadi
lebih full lagi dagingnya, ya. Yang tadi kosong tinggal tulang saja bekasnya imam ini tadi. Nanti kalau imam tadi baca bismillah itu berubah menjadi utuh, dimakan sama jin. Kemudian wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum, seluruh ba'rah, kotoran-kotoran hewan adalah alafun lidawabikum, adalah makanan. Alaf itu makanan ternak hewan-hewan kalian. Dawab itu kendaraan kalian. Itu kotoran kambing, ya, kotoran ayam, kotoran onta. Itu nanti di alam jin merupakan makanan untuk kendaraan-kendaraan mereka. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian istinja dengan tulang dan kotoran tadi, karena itu makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin yang muslim. Ya. Allah alam, dulu ana pernah dengar lihat video tapi udah rujuk katanya. Ustadz Khalid Basalamah itu mengharamkan makan tulang. Allah alam, mungkin bisa jadi ini tadi dalilnya. Tidak boleh makan tulang, haram katanya. Tapi udah rujuk beliau. Mungkin meyakini karena ada hadis ini kan, itu kan makanan jin. Kalau kita habis tulang dimakan, nanti jinnya nggak ada makanan. Mungkin, wallahu alam. Ya. Asani, yang kedua, anal azma amlas. Kenapa enggak boleh menggunakan tulang? Yang pertama tadi, kalau kenapa enggak boleh menggunakan tulang? Karena tulang itu makanan jin. Yang kedua, karena tulang itu amlas, licin, pipih. Wa fihi sumuhu. Ya. Ya. Licin, pada tulang tadi terdapat sum, lapisan gitu loh. Faqala yahsul al-inqa bihi. Terkadang enggak bisa dapat kebersihan. Licin gitu loh. Tulang tadi. Dan juga ngeri juga kalau tulangnya runcik. Wa amar rausa, adapun rausa kotorannya, falil amrain, ada dua alasan kenapa tidak boleh gunakan kotoran. Ya. Al awal, yang pertama alasannya, annahu alafun lidawabil jin. Kotoran itu alaf. Alaf itu makanan untuk dawabul jin. Alaf itu makanan hewan untuk bangsa jin. Ya. Kama sabaqa min hadits Ibnu Mas'ud, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum, seluruh kotoran merupakan alaf lidawabikum. Seluruh kotoran merupakan makanan untuk dawab. Dawab tadi apa? Kendaraan-kendaraan atau hewan-hewan yang ada di bangsa jin. Asani anna rausa hasya ghairu mutamasikah. Yang kedua, kotoran itu, tai hewan itu kan hasya ghairu mutamasikah. Apa namanya, benda yang tidak padat gitu loh, hancur. Kalau dipegang kan langsung patah dia, seperti itu. Fayaglib ala dhon adam husulil inqa biha, sehingga yaglib ala dhon, ya, dugaan terkuat tidak bisa menghasilkan kebersihan, ya, retak dia, cerai berai dia, itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar, cukup sampai sini.